Aku akan ngomong kalau film Exhume ini adalah film horor di Korea ya. Iya. Film horor Korea terbaik yang pernah aku nonton dari segi cerita. Hai, welcome to The Flick bareng gua Rabi dan di sebelah gua ada Hani. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gue dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita ngomong film apaan? Exhume. Exhume. Film ini dirilis di bioskop itu pada tanggal 22 Februari 2024. Saudara film ini yaitu Jang Jae-hyun. Nah, untuk para cast-nya ada siapa aja nih, Han? Untuk para cast-nya ini adalah one of my favorite actress. Itu adalah Kim Go-eun sebagai Lee Hwa-rim, terus ada Lee Do-hyun sebagai Yoon Bong-gil, ada Choi Min-sik sebagai Kim Sang-dok, dan juga ada Yoo Hae-jin sebagai Yong-gun. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, gue akan bacain sinopsisnya. Film Exhume mengikuti Hwa-rim, seorang dukun dan juga partnernya yang bernama Bong-gil, yang dipekerjakan oleh keluarga kaya Korea Amerika. Mereka dipanggil untuk mengatasi kutukan yang menyebabkan penyakit misterius pada bayi mereka. Saat menggali kuburan nenek moyang keluarga, mereka menemukan roh jahat yang mengancam keselamatan mereka. Dengan bantuan ahli Feng Shui dan pemakaman, mereka berjuang melawan kekuatan supernatural untuk menghentikan kutukan dan mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di balik kuburan tersebut. Itu dia sinopsis dari film Exhume. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan nih, Han. Kita masuk seperti biasa dari cerita dulu, Han. Kalau dari segi cerita, aku akan ngomong kalau film Exhume ini adalah film horor di Korea ya. Iya. Film horor Korea terbaik yang pernah aku nonton dari segi cerita. Oke. Ini film horor Korea terbaik yang bisa aku bilang dari segi cerita, Han. Karena gini, Han. Awalnya tuh aku kira film Exhume ini cuma another exorcism movie atau enggak film tentang possession lah, tentang kesurupan segala macam. Awalnya aku kira ya. That's why kamu gak mau nonton di awal di bioskop. Iya. Oh iya, karena dulu aku di bioskop aku pengen banget nonton ini. Tapi karena aku kamu... mikir kayak yaudah it's just another exorcism movie gitu. Jadi kayak udah bosen lah gitu. Aku udah tahu sih. Aku udah tahu kalau soalnya kan aku udah cukup bosen ngelihat film-film tentang pesugihan atau nggak tentang tumbal gitu. Atau nggak sih yang aku awalnya ngira itu kayak film kayak oke, ada sebuah keluarga kaya tapi karena apa mereka bisa kaya itu karena mereka menumbalkan sesuatu segala macam. Awalnya aku kira ya. Jadi kayak ini mah cuma horor-horor jump scare biasa doang gitu kan. Awalnya aku mikir seperti itu, ternyata pas ketika selesai nonton ternyata aku salah. Ternyata aku keliru. Kan aku bilang harusnya kita nonton di bioskop. Iya sih, harusnya nonton di bioskop ya. Soalnya emang dari trailer kan emang kayak gitu kan, kayak kalau aku lihat di trailernya kan kayak emang possession segala macam kan. Which is bener, tapi itu cuma setengah film. Setengah filmnya beda lagi. Nah, oke, kita lanjut lagi dari segi cerita. Ternyata ceritanya ini lebih luas lagi, mengandung segmen sejarah kali ya. Makanya kalau kamu ingat kan ada plat nomor namanya 1945. Nah iya, aku lagi mikir, tapi sebenarnya 1945 itu kan hari kemerdekaannya, kemerdekaannya Korea deh kalau nggak salah. Iya benar. Iya kan, hari kemerdekaannya Korea kan, hari terakhir tahun terakhir di mana Jepang dari semua negara kan, dari semua out gitu kan, iya. Karena abis Hiroshima Nagasaki itu. Nah itu sebuah petunjuk di awal film yang kayak 1945 itu kayak sebuah kebetulan tapi ternyata enggak ya. Iya. Itu udah foreshadowing nih, ada yang berhubungan dengan tahun segitu. Nah terus overall cerita di film ini tuh dibagi sama beberapa bab kan, kalau satu 6 bab ya, 7 bab itulah segitu. Tapi kalau dari segi main event itu tuh cuma dua event doang, yaitu tentang grave calling sama si pasak besi. Ya kan, aku mulai dulu dengan yang grave calling nih, Han. Aku juga awalnya kan nggak paham kan, kayak grave calling itu apa sih, naon sih grave calling teh gitu. Ternyata pas aku searching, mohon maaf kalau salah, mungkin kalau misalkan ada yang lebih tahu bisa koreksi di komen di bawah. Jadi based on my research, grave calling itu sebuah fenomena roh leluhur yang tidak tenang, jadi dia itu mengganggu keturunannya. Kenapa bisa terjadi ini? Karena bisa jadi ada kesalahan ketika ritual pemakamannya, atau bisa juga karena kurang perawatan. Terus bisa juga ada kutukan atau enggak dosa-dosa yang udah dilakukan si leluhur ini, jadi arwahnya nggak tenang. Makanya si Hwa-rim kan ngomong kalau rohnya si kakeknya ini udah bertahun-tahun dikubur, jadi hanya punya rasa dendam. Ingin nggak ada Hwa-rim tuh ada dialog itu gitu. Jadi ternyata grave calling itu emang leluhur yang udah nggak tenang, yang nggak bisa pergi ke dunia alam barkah lah gitu. Terus akhirnya mengganggu si keturunannya gitu.
Jadi buat aku tuh itu sebuah informasi yang menarik sih. Oh ternyata di Korea tuh tentang spiritualnya masih kuat banget ya. Iya sih, gini, kalau misalkan aku merasanya, ya mungkin kalau kita kan udah sering ya kayak, kita banyak gak sih ya banyak kalau di Indonesia kayak gitu. Ya udah banyak gitu. Iya kan, mungkin kayak, tapi kalau kita lebih identiknya kayak persugihan dari keluarga terus dari turun-temurun terus diikutin. Kalau ini tuh emang, tapi biasanya Korea aku pernah nonton juga sih drama yang kayak emang karena mereka juga masih kental budayanya. Jadi yang budaya leluhurnya tuh, dan mereka tuh kuat banget sama budaya leluhur. Makanya kan mereka suka setiap misalkan ada keluarga yang meninggal tuh pokoknya mereka ada di hari kematian itu upacara khusus dan lain-lain gitunya loh. Jadi ya emang di dunia mereka tuh kayaknya untuk hal-hal kayak gini ya lumayan masih kuat banget gitu ya. Magicnya. Soalnya film-film horor yang aku nonton di Korea itu biasanya tentang kutukan, tentang ada yang tempat emang berhantu, tapi bukan yang emang dari leluhurnya yang menghantui. Jadi aku merasa sedikit aneh gitu kan, dia leluhurnya terus kenapa harus ngegangguin sampai ngekoitin keturunannya sendiri gitu. Itu yang masih tidak masuk akal di aku gitu. Mungkin ini gak sih sebenarnya tuh itu tuh kayak kode untuk minta keturunannya menyelesaikan itu gak sih? Atau mungkin karena kutukan, ini spoiler gak sih? Karena karena kutukan itu. Bisa jadi sih. Iya gak sih? Karena kan emang niatnya kan si keluarganya, si keluarga kayak itu kan dihukum kan sebagai bentuk kayak balas pengkhianatan terhadap negara gitu kan. Cuman ya baik lagi aku masih bingung aja sih sampai kalau gini, yang aku suka bingung adalah di film-film horor atau film hantu gitu, ketika mereka minta tolong, itu malah nakut-nakutin. Iya sih. Bisa nggak sih dengan cara menolong tuh minta baik-baik gitu? Iya mungkin karena ya itu niatnya sih horor kan. Dia lagi kalau misalkan di film ini aku ngerti karena si Hwarim kan bilang dia tuh udah arwah ini udah teriak-teriak selama puluhan tahun atau ratusan tahun sehingga menciptakan kebencian. Aku paham kalau di Great Calling ini. Aku pernah nonton salah satu drama Korea, aku lupa apa ya, pokoknya jadi mereka menceritakan gini. Jadi ketika si arwah itu sudah ibaratnya dia waktu awal-awal dia tuh begentayangannya tuh masih baik. Tapi lama-kelamaan di rentan waktu tertentu dia tuh berubah menjadi arwah jahat. Makanya dibilang kan dia karena balas dendam yang karena apa sih? Karena udah kelamaan dia ada di bukan dia ada di bumi, dia bukan menyeberang lah kalau sekarang. Jadi nggak bisa nyeberang. Nah jadinya dia lama kelamaan dia jadi mungkin tadi kakinya baik tapi lama kelamaan dia jadi arwah jahat gitu. Jadi karena aura negatif segala macam kan. Iya jadi karena kayak udah kelamaan dia nggak bisa nyeberang gitu. Mungkin ya bisa jadi. Make sense. Terus berarti kalau buat aku pribadi kalau di event Great Calling ini benar-benar ceritanya menganut ke spiritualisme gitu ya ceritanya. Terus makanya sampai Feng Shui aja untuk nguburin aja tuh butuh Feng Shui. Nah, tapi itu satu pengetahuan loh. Aku pikir nggak apa-apa. Aku pikir Feng Shui itu kan aku taunya selama ini Feng Shui cuman kayak kita mau bangun rumah, atau mau usaha, bisnis, iya kan? Kayak itu juga cuma buat nentuin arahnya ke utara ini gitu kan. Aku baru tahu juga loh kalau dia ada kayak buat mindahin kuburan ya. Dia tuh jadi bisnis. Iya kan atas. Aku pikir dia dukun loh awalnya. Aku pikir kayak seniornya si Hwarim. Ternyata bukan. Emang mereka memang udah kenal, tapi sering berselisih lah intinya ya. Iya. Terus ketika mereka udah berhasil kremasi, aku mikir udah beres nih. Cuman ketika aku lihat timernya lagi, masih ada waktu sejam lagi kan. Dikira, apa lagi nih yang akan disajikan? Apakah arwahnya belum selesai atau segala macam? Nah ternyata masuklah ke event kedua, yaitu event pasak besi. Disinilah semua cerita lebih luas lagi, lebih kompleks lagi karena ini benar-benar masih berhubungan erat dengan sejarahnya Korea dan Jepang. Mungkin ini akan spoiler dikit sih An. Ini simplify-nya aja ya yang aku tangkap dari pasak besi ini. Mungkin kamu bisa tambahin nanti. Simplify-nya adalah ketika Jepang menjajah Korea, Jepang ini menanam pasak besi di antara Korea Selatan dan Korea Utara. Itu perbatasan kan kalau nggak salah sih. Iya, perbatasan. Temennya ngomong kan. Ini perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, kenapa si Jepang ini mau masang pasak besi di tempat itu? Supaya menjadi lahan yang bisa dibilang terkutuk. Jadi lahan yang menciptakan orang negatif. Nah, kenapa? Karena aku nggak paham apakah karena emang segitu gak sukanya dengan Korea atau karena emang mereka tuh emang ngejajah dan mereka nggak terima, mereka harus pergi. Makanya mereka tetap deh masang pasak besi ini sebagai menandakan kalau ini masih ada Jepang. Cuman itu masih kayak sih kalau menurut aku karena ini deh, mereka mau yang kamu bilang
menandakan kalau itu masih ada Jepang. Oh iya. Jadi mereka kayak belum terima lah. Makanya waktu film ini keluar banyak banget, maksudnya aku inget banyak banget komen pada bilang jangan-jangan di Indonesia juga ada pasak besi. Banyak teori-teori lah gitu. Nah bahkan Han, yang aku searching lagi mengenai pasak besi, katanya pasak besi ini menjadi alasan perpecahan antara Korea Utara dan antara Korea Selatan. Kenapa? Karena pasak besi ini tuh entah gimana caranya, karena ada misi segala macam, pasak besi ini menciptakan sebuah aura negatif, aura kuat yang benar-benar bisa membuat seseorang tuh menjadi aura negatif. Sehingga inilah yang menciptakan perpecahan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan itu yang diincar oleh Jepang gitu. Aku nggak tahu ya sebenarnya. Jadi kayak salah satu cara Jepang untuk mengadu domba. Iya, dengan pasak besi ini gitu. Nah, ya itu mah based on film ya. Di film ini yang aku tangkap seperti itu. Nah itu sih Han yang bikin aku unik adalah ini film horor tapi bisa membawa sejarah-sejarah di Korea itu sendiri gitu. Kalau di Western ada kok film-film horor yang bawa sejarah juga ada, cuman jarang ada film-film yang berani kayak gitu karena satu, sensitif masalah sejarah. Terus yang kedua, relasi antara horor dan sejarah tuh kadang suka tabrakan. Iya, dan sebenarnya menurut aku semua ini lumayan berani sih. Tapi aku nggak tahu ya bagaimana hubungan Korea sama Jepang sekarang. Tapi kan ini sebenarnya walaupun ini mungkin fiktif, tapi kan bisa jadi kayak orang mikir gitu gak sih? Iya, jadi kayak menduga-duga apakah benar seperti itu? Apakah gitu iya, kan? gitu kan. Terus akhirnya dari segi cerita yang aku cukup suka adalah ini film kan 2 jam. 2 jam something, aku lupa berapa. Tapi dengan pace cerita yang gak terlalu lambat. Ini kan pace ceritanya buat aku cukup concise, cukup compact. Setiap chapternya gak banyak basa-basi, to the point. Jadi dalam waktu 2 jam tuh gak bikin bosan. Karena tiap chapter itu punya tujuannya masing-masing gitu. Chapter 1 pengen pengenalan, chapter 2 pengen nunjukin apa segala macam. Jadi tiap chapter tuh punya istilahnya tujuannya beda-beda. Jadi kita tuh yang bagian nonton tuh walaupun 2 jam itu gak bosan gitu. Iya. Tapi kalau bagi aku nonton film ini tuh harus dengan konsentrasi penuh tau. Yes, benar. Karena di awal kayak kita kan awal tuh pakai translate bahasa Inggris kan. Terus akhirnya kamu pindahin kan. Karena aku juga merasa kayak ini kayaknya kalau nggak bahasa Indonesia aku juga bingung deh. Terus kayak kalau aku skip sedikit gitu kayak ini udah gimana ya gitu. Iya. Karena emang percakapan dialognya juga yang pengen itu compact. Iya, compact dan kayak kita harus bener-bener fokus nontonnya gitu untuk tahu ya. Yes, benar. Jadi overall dari segi cerita buat aku film horor Korea ini yang terbaik sih Yan. Kalau buat aku Iya sih kayaknya aku juga deh. Tapi mungkin aku nggak banyak referensi sih untuk film horor Korea ya. Kayaknya yang aku tonton tuh ya kayak kalau kamu tahu Dead Bell. Oh ya, Dead Bell ya. 1-2 itu kan maksudnya masih cerita-cerita sekolah yang itu lebih horor. Jadi aku nggak terlalu banyak referensinya untuk horor Korea. Tapi menurut aku untuk keseluruhan cerita horor sih aku sih suka sih. Iya. Dan ada unsur sejarahnya juga gitu loh. Jadi kayak kerasa lebih real menurut aku. Selanjutnya Han, seperti biasa karena yang ini film horor, kita ngomongin horornya nih Han. Ini emang Korea tuh luar biasa sih pengambilan gambarnya Han ya. Iya emang. Dari awal aja udah bisa ngerasain ini atmosfer horornya tuh udah kerasa banget. Padahal cuman percakapan ngobrol doang, nggak ada penampakan sama sekali. Cuman aku bisa merasakan vibe horornya di film ini gitu. Entah dari lightingnya, entah dari segala macam. Cuman dari pengambilan gambarnya tuh aku ngerasa gila ini cuma ngobrol doang. Chapter 1, chapter 2 kan cuma ngobrol doang. Cuman bisa ngasih vibe ini film horor loh gitu. Iya. Dan aku juga sukanya gini sih, dia ngerasa ngebuat kayak misalkan waktu di awal-awal tuh nyeritain si keluarga itu, terus si ayahnya tuh nggak bisa tidur dan segala macam. Iya. Kamu tau gak sih tuh ngebuat kayak kita tuh seakan-akan ikut merasakan jadi keluarga itu. Kayak gila gue capek banget kalau jadi keluarga ini gitu. Merem dikit terus ada denger suara teriakan kan. Iya. Aku setuju Han, karena buat atmosfer di film ini itu tuh dibantu dengan scoring audio yang pas gitu. Bukan bikin horor yang bikin takut, tapi bikin vibe horor yang disturbing. Jadi bikin uneasy feeling dengan bantuan scoring, dengan bantuan audionya segala macam. Itu ya bukan horor yang nyeremin tapi kayak uneasy feeling, kayak nggak enak, nggak nyaman gitu. Iya, menurut aku itu horor yang lebih bikin capek tau. Karena kayak nontonnya tuh kok kita capek ya gitu, kok kita ikut capek ya gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan beresnya. Jadi kalau misalkan film horor yang jump scare, ketika jump scare udah beres. Tapi kalau film-film yang mengandalkan uneasy feeling, bikin yang kita ngerasa nggak nyaman, itu
yang kita nggak akan pernah tahu beresnya kapan. Iya. Gitu sih. Terus kalau dari segi horor Han, kan ini kan ada 2 event kan, Grave Calling sama Pasak Besi. Kalau buat aku pribadi, yang paling serem adalah ya ketika event Grave Calling sih dibandingin Pasak Besi. Grave Calling tuh yang kakek. Karena pas event yang Pasak Besi nggak begitu kerasa horornya, cuman di awal-awal doang ketika si samurainya itu muncul, cuman ketika udah muncul, udah aku nggak bisa merasakan horornya lagi karena mungkin pas si main event kedua di Pasak Besi itu udah nggak pengen fokus ke horornya tapi lebih fokus ke ceritanya gitu, benar-benar pengen kuat di ceritanya bukan di horornya sih An. Iya, mungkin karena begitu, ya sih sama sih begitu ngeliat samurai yang muncul tuh jadi lebih kayak ke pertarungan gitu loh, vibe-nya bukan ke horor gitu. Yes, bener gitu. Jadi untuk dari segi horornya, mohon maaf di main event kedua tuh udah sama sekali nggak horor sih. Cuman emang aku paham mungkin di event kedua Pasak Besi itu udah nggak pengen ke horor lagi gitu. Iya. Nah balik lagi ke event Grave Calling, horornya tuh di sini sih An. Nah, di event Grave Calling jump scare-nya itu bisa dihitung jari, ya nggak sih? Bisa dihitung jari lah, munculnya si kakeknya itu bisa dihitung jari. Tapi setiap kali jump scare-nya ada itu memorable. Bener-bener tidak bisa ekspektasi, bener-bener bener-bener bikin kaget sih munculannya gitu, karena tidak ada aba-aba. Jadi buat aku eksekusi momen ini sih mantap parah sih di film ini. Terus yang bikin serem lagi adalah sebenarnya bukan sosok hantu kakeknya yang bikin serem, tapi foreshadowing-nya yang bikin serem. Foreshadowing itu maksudnya kayak contohnya deh pas si kakeknya siapa yang nggak bisa tidur yang udah di kursi. Iya sih, yang keluarga kaya itu. Iya, keluarga kaya itu kan buka jendela, tapi kan nggak ada apa-apa kan. Pas jendela ditutup ada bayangan yang kayak gitu-gitu yang justru itu yang lebih serem dibanding si kakeknya udah muncul. Iya. Kan pas yang dibayi kan kakeknya udah muncul kan, itu sudah udah nggak serem lah. Cuman yang kayak gitu terus kalau pas si orang kayanya itu yang pas lagi berendam, tiba-tiba ada yang teriak segala macam, itu bikin serem. Nah jadi buat aku visual hantunya tuh nggak terlalu serem, tapi foreshadowing ya hantunya yang bikin serem sih buat aku. Terus ditambah-tambah dengan scoring audio yang disturbing aja sih, baik lagi gitu sih An. Tapi kalau menurut aku ya audionya tuh bagus, tapi kayaknya akan lebih seru kalau kita nontonnya di bioskop sih. Parah sih. Karena kayak suara dung-dung gitunya aja tuh udah bikin peralihan chapter kan ada bunyi dung-dung gitu kan. Itu kayak bikin deg-degan, bikin gimana sih, kaget gitu loh. Yes, aku setuju kayaknya kalau di bioskop akan lebih akan lebih wow banget sih scoringnya gitu. Iya. Dan buat jump scare-nya menurut aku ini tuh hantunya out of the box. Karena ada kayak kalau kamu tuh scene ular itu sih aku benci banget sumpah. Karena kayak kok bisa ya, kalau misalnya yang lain kan ya horor yang kita tahu lah gitu kan seperti apa, tapi kok di scene ular itu aku kayak kok bisa Korea ngeluarin ini gitu kayak. Ya maksudnya kalau misalkan di Indonesia kan aku tahu tuh banyak hantu-hantu yang bentuknya seperti itu. Cuman kalau ini tuh di Korea tuh aku kayak gila kok bisa-bisa sih lo Korea. Itu kan sebenarnya cuma kayak sepersekian detik doang. Sepersekian detik ya. Tapi justru itu bikin aku paling takut sih. Iya, yang tadi aku bilang sih kan jump scare-nya tuh sedikit, hitungan jari. Cuman tiap kali jump scare-nya ada, itu tuh memorable. Aku masih ingat. Dan kayak tapi aku benci banget sama ular itu kayak ngapain lu ada gitu. Iya. Padahal cuma beberapa detik doang kan. Itu memorable sih parah. Terus jadi intinya dari segi horor tuh film Exhuma ini tuh sekali lagi membuktikan kalau film horor yang bagus itu tidak selalu harus mengandalkan jump scare. Iya, dia ini lumayan sedikit loh hantunya. Iya, sangat-sangat sedikit, bisa dihitung jari kan. Jadi banyak banget kan film-film yang mengandalkan jump scare tapi habis itu udah gitu. Tapi kalau film ini membuktikan kayak lu nggak harus banyak jump scare tapi lu bisa jadi film horor yang bagus kok gitu. Film ini benar-benar menggambarkan statement itu sih Han. Nah terus dari segi visual nih Han, aku nggak bisa ngomong banyak karena ini Korea yang bikin. Karena sudah pasti kan mereka tuh levelnya udah sangat-sangat di atas gitu ya. Bahkan buat aku western pun beberapa sudah bisa dikalahin sama pengambilan gambarnya di Korea loh. Ya, karena emang mereka niat parah nggak sih kalau udah bikin film iya tuh. Sih. Kalau tuh kerasa gitu. Kalau dari segi drama ya, kalau dari segi drama horor gini, tapi kalau emang action ya emang western emang juaranya lah. Cuman kalau misalkan karena masih menang di CGI-nya. Iya. Tapi kalau aku kaget horor di Korea tuh bener-bener kok aku merasa ini bisa melebihi beberapa film horor di western yang aku suka gitu. Nah, terus balik lagi ke visual, angle kameranya nggak statis,
fluid, jadi kita nggak bosen ngeliat. Seperti gini, tempat syutingnya tuh di situ lagi sih sebenarnya. Iya. Mostly banyaknya di hutan. Aduh, aku lupa nama hutannya iya, apa. Yang terakhirnya ya. Kan dari awal juga di situ lagi kan. Iya sih. Di hutan itu yang perbatasan itu iya. kan. Sebenarnya itu scene itu tuh di shoot tuh berapa kali. Pertama pas si itunya sendiri, terus si kakeknya sendiri, terus pas mereka gali lagi yang kedua, terus si kakeknya nyari lagi. Pokoknya sebenarnya syutingnya tuh mostly di situ. Iya. Bahkan di endingnya mau di situ lagi, cuman mungkin karena pengambilan angle yang berbeda, terus memberikan pewarnaan yang berbeda, jadi kayak walaupun mereka balik lagi, setiap kali mereka balik itu mereka punya meaning tertentu gitu. Dikasih lihat dari segi pengambilan gambar dan angle-nya sih buat aku ya. Terus sedikit lagi paling visualnya itu, tadi aku udah bilang sih di segmen horor, visual leluhurnya ini nggak terlalu serem, tapi yang paling serem justru ke foreshadowing-nya. Nah, tapi kalau untuk samurai, aku suka penggambaran samurainya gini. Karena aku juga suka di Jepangan gitulah ya. Samurai itu kan punya satu prinsip di mana mereka tuh nggak boleh mundur. Mereka tuh selama perang mereka harus maju, mereka harus mempertahankan daerah mereka. Itu juga ada di film Kingdom. Kalau kamu tahu Kingdom kan ada berhubungan dengan Korea, Jepang juga. Terus dengan film-film samurai lain tuh sebagai samurai itu mereka pride-nya tinggi lah. Mendingan mereka mati dibunuh musuh dibanding mereka kabur. Dan entah kenapa penggambaran samurai di situ benar-benar menggambarkan statement itu dengan dengan realistis seperti itu gitu. Oke. Dan yang kurasakan tuh bukan serem tapi malah aura negatifnya tuh kerasa dari segi visual. Bukan serem tapi aku bingung sih jelasinnya, kayak entah itu cuma sebagai visual, cuman kelihatan aura negatifnya tuh sangat-sangat terlihat gitu di visual gitu sih. Paling satu lagi sedikit dari visual, scene-nya itu scene pemanggilan si cewek itu, si Hwarim sama si siapa cowoknya? Byonggi, ya, aku taunya Lee Do-hyun sih. Ya mereka pas pemanggilan itu serem sih buat aku. Oh, karena kalau nggak salah di scene yang itu ya mana ya, pokoknya di scene pemanggilan itu memang katanya ada bener-bener kepanggil. Jadi itu kan mereka pakai guide kan, pasti pakai guide, pakai dukun beneran. Terus katanya pada saat itu dukunnya sempat ngejagain karena ada yang kepanggil beneran. Tapi makanya aku nggak merinding sih bahas ini itu dari segi visualnya kayak apa ya, bukan kayak orang kesurupan ya, cuman kayak orang gila stres tapi in mystic way gitu. Dan terus kalau yang aku suka juga itu adalah aktingnya si Kim Go-eun, si Lee Hwarim. Lee Hwarim namanya? Iya, Nah itu di situ. Jadi gini, menurut aku ya, aktris Korea tuh aku suka banyak nonton drakor. Cuman beberapa aku merasa aktingnya tuh ya sama gitu. Jadi kayak ya udah kalau udah kalau di karakter yang ini, ya dia jadi orang yang berbeda aja gitu kan mereka. Tapi aku nggak ngerasa perubahannya. Tapi memang dari awal aku tahu Kim Go-eun tuh aku udah ngerasa tuh dia tuh bener-bener bisa memerankan karakter yang berbeda banget, drastis. Nah di sini aku ngelihat sih karakter development dia juga. Dia kan emang di awal-awal kan yang kayak cuek, terus kayak pede, yang kayak gue bisa nih gitu kan, gue emang dukun nih gitu kan, gue emang dukun keren. Tapi kalau kamu perhatiin ya di pertengahan, begitu dia udah mulai tahu tentang si pasak besi dan lain-lain, dia tuh kelihatan gak sih mulai ragunya? Iya, mulai ketakutannya, mulai gak pedenya hilang. Mulai gak pedenya tuh kelihatan, terus udah mulai yang kayak yang ini gue nggak bisa ngatasin, ini gue nggak bisa ngatasin. Aku suka sih di situ kayak karakter developmentnya si Kim Go-eun tuh kelihatan banget di situ. Apalagi si bonggilnya itu cedera. Oh iya, pas itu dia langsung kayak shock nih, gue harus gimana gitu kan. Iya, karena kan ibarat itu kan sama-sama teman perdukunan gitu kan. Dan juga si Lee Do-hyun ya, kamu tau kan dia main di mana? Si Yonggi. Tahu si Glory kan? Iya, di Glory. Nah itu dia juga sih kelihatan karakter developmentnya, terus dia juga bisa meranin dia kesurupan. Itu keren sih menurut aku. Kalau aku pribadi aku tidak punya banyak referensi karena aku jujur kalau artis atau aktor Korea tuh aku ngeblank. Cuman ya aku suka dengan acting si pemeran utamanya ini benar-benar punya personanya masing-masing sih. Dan tidak saling tumbuk satu sama lain. Jadi kayak si Hwarim punya persona yang awalnya tegas, keras segala macem, cuman di ending dia mulai ragu segala macam, nggak pede segala macam. Terus si Bonggil yang, nah kalau Bonggil sih buat aku stagnan aja sih. Cuman dia pas acting kesurupannya emang sih beda, kayak kesurupan. Terus si kakek juga yang awalnya dia pengen mikirin duit, Feng Shui. Ya Feng Shui kan pengen
awalnya kan dia pengen mikirin duit kan, gara-gara anaknya mau nikah segala macam, terus perlahan-perlahan kayak oh enggak nih, ini bukan masalah uang, ini masalah nasional. Terus si yang lucu sih ini si komedi. Iya, tapi yang temennya itu si siapa namanya Yoo Hae Jin ya tadi ya. Asli. Nah itu tuh dia tuh ceritanya Kristen ya? Kristen apa Katolik gitu ya. Pokoknya dia sebenarnya beda sendiri, kalau yang lain kan kayak Buddha gitu kan biasanya. Bener sih. Jadi itu dia topik pembahasan kita mengenai film Exhumer. Buat aku pribadi kan tetap sekali kau kan ngomong ini kalau dari segi cerita is one of the best Korean horror movie yang pernah aku nonton. Jadi ya cukup kompleks karena nggak cuma ngadain horror doang, punya cerita yang luas, punya pace cerita yang compact dan concise, jadi yang bikin penonton itu nggak bosan-bosan. Terus ditambah dengan visualnya yang ya sekali lagi ini Korea, jadi nggak perlu dipertanyakan lagi sih. Jadi buat aku it's a very good movie sih. Ya highly recommended lah. Ya aku sih sama sih kayak kamu. Menurut aku emang aku udah prediksi kalau film ini bagus. Jadi walaupun aku sebenarnya udah spoiler ya tentang ceritanya, cuman aku tetap enjoy ketika nonton filmnya. Oke. So, kamu nonton di mana, Han? Dan kalau mau nonton ada di kita nonton di video. Tapi kalau nggak salah di Iki juga ada deh. Oh, oke.